Perkenalkan, nama saya Niko Gultom dari Prodi Manajemen, nomor induk mahasiswa 28922 Yang saya hormati Ibu Iripia Erija, MPD, selaku dosen pengampu Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Dalam materi yang saya bawakan, saya akan membahas cara menghitung penyusutan, metode garis lurus, metode prestasi tetap dari nilai buku, metode satuan jam kerja aktiva, metode satuan hasil produksi, metode jumlah bilangan tahunan. Hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian penyusutan. Penyusutan adalah perubahan dari suatu benda yang dapat menjadi berkurang panjangnya, lebar dan luas atau volumenya, atau menjadi lebih pendek, sempit atau kecil karena didinginkan atau berkurangnya kalor atau panas. Rumus penghitungan penyusutan. Nilai biaya penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Apabila kamu tidak ingin menggunakan nilai residu, maka rumus dari metode garis lurus yaitu nilai biaya penyusutan sama dengan harga perolehan dibagi umur ekonomis. Oke, di sini ada metode penyusutan dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode penyusutan garis lurus. Yang kedua, metode penyusutan saldo menurun. Yang ketiga, metode jumlah angka tahunan. Yang pertama, metode penyusutan garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Yang kedua, metode penyusutan saldo menurun adalah sistem penyusutan dipercepat yang mencatat biaya penyusutan lebih besar selama tahun-tahun awal masa manfaat aset dan mencatat biaya penyusutan lebih kecil untuk tahun-tahun masa manfaat aset. Yang ketiga, metode jumlah angka tahunan adalah metode ini menggunakan cara mengambil perkiraan umur aset dan menjumlahkan digit untuk setiap tahunnya. Metode ini adalah metode yang dipercepat untuk menghitung biaya penyusutan. Oke, di sini ada metode garis lurus. Metode garis lurus merupakan metode yang paling sederhana mengasumsikan adanya penggunaan yang konstan dari suatu aset selama masa manfaatnya. Metode ini merupakan metode yang paling mendasar alokasi dari fungsi, yaitu penggunaan aset. Berdasarkan metode ini, biaya depresiasi dihitung dengan mengalokasikan nilai aset yang didepresiasikan selama masa manfaat aset secara sama untuk setiap periodenya. Cara menghitung biaya depresiasi digunakan dengan rumus sebagai berikut. Biaya depresiasi dikurang biaya perolehan aset dikurang nilai residu per masa manfaat aset. Di sini ada persamaan garis lurus, disebut juga dengan persamaan linear karena hubungan matematis dari persamaan berupa garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan MS tambah C, dengan M adalah gradien, C adalah dengan X merupakan variabel dan C adalah konstanta. Hal yang harus diketahui dari persamaan garis lurus. Yang pertama, mengetahui nilai gradien dari garis tersebut. Yang kedua, mengetahui setidaknya satu titik yang dilalui pada garis tersebut. Garis lurus dapat dinyatakan ke dalam suatu persamaan eksplisit dan implisit. Persamaan garis lurus secara implisit contohnya yaitu Y dikurang MX dan Y sama dengan MX tambah C. Sedangkan persamaan garis lurus secara implisit adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Di mana Y dikurang persamaan garis lurus, M kurang gradien per kemiringan, C sama dengan konstanta, A dan B merupakan suatu variabel. Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa
Fx sama dengan 2x tambah 1 disebut garis lurus, di mana nilai gradien dari garis tersebut adalah 2 dan konstanta adalah 1. Garis lurus tersebut berjenis Y sama dengan mx tambah c. Metode presentasi tetap dari nilai buku. Nilai buku dapat diartikan sebagai nilai aset yang terdapat dalam catatan akuntansi atau pembukuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Nilai yang ada pada nilai buku umumnya sudah dikurangi dengan biaya penyusutan, dan nilai buku biasanya juga dapat dilihat dalam laporan neraca suatu entitas. Nilai buku biasanya dihitung dengan cara mengurangi nilai aset terhadap akumulasi, depresiasi, atau penyusutannya. Nilai buku juga dapat dihitung dengan mengurangi total aset dengan aset tidak berwujud dan liabilitas. Di sini ada tujuan penghitungan nilai buku. Tujuan yang pertama, tujuan utama merupakan suatu petunjuk untuk melihat nilai rupiah aset pada suatu perusahaan yang mana nantinya diterima oleh pemilik bisnis dan harus melakukan likuidasi. Yang kedua, dapat memberikan informasi gambaran mengenai apakah perusahaan tersebut dijual dengan di atas harga pasar atau di bawah pasar apabila dibandingkan dengan nilai pasar yang ada. Oke, dengan rumus nilai buku dikurang total aset dikurang total kewajiban. Berikut adalah contoh penerapan penghitungan nilai buku suatu aset. PT Laris Manis memiliki aset berupa komputer sebesar 500 juta yang dibeli pada tanggal 3 Januari 2019. Perusahaan ini menggunakan metode penyusutan metode garis lurus untuk menghitung besarnya penyusutan atas aset yang dimiliki. Ditetapkan masa manfaat dari komputer tersebut adalah 5 tahun. Maka penyusutan atas aset tersebut adalah 100 juta. Buka kurung 500 juta dibagi 5 tahun. Dengan demikian penyusutan komputer tersebut tiap tahun adalah sebesar 100 juta. Akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah 3 kali 100 juta dikurang 300 juta. Maka nilai buku aset komputer yang dimiliki PT Laris Manis yang dilaporkan per 31 Desember 2021 adalah 200 juta dengan penghitungan aset sebagai berikut. 500 juta dikurang 300 juta dikurang 200 juta. Metode satuan jam kerja aktiva. Metode satuan jam kerja atau disebut juga Service Hours Methods. Dengan metode ini beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Tarif penyusutan per jam sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi jumlah total jam kerja penggunaan aktiva tetap. Di sini ada cara menghitung waktu jam kerja 1 tahun. Jika terdapat 52 minggu dalam 1 tahun, maka penghitungan jam kerja karyawan dalam 1 tahun bisa dihitung dengan cara 52 minggu dikali 40 jam, sama dengan 2080 jam kerja per tahun. Seperti yang sudah disebutkan di atas, jika ada 2 pembagian waktu kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, maka cara menghitung jam kerja karyawan seperti berikut. 52 minggu dikali 5 jumlah harian kerja per minggu sama dengan 260 hari kerja per tahun. 52 minggu dikali 6 jumlah hari kerja per tahun sama dengan 312 hari kerja per tahun. Di sini ada metode satuan hasil produksi. Metode penyusutan satuan hasil produksi. Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produksi yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Metode unit produksi adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap yang mampu memberikan beban penyusutan dengan berdasarkan pada kapasitas produktif aset tetap yang diharapkan.
Di sini ada rumus untuk menghitung penyusutan per unit produksi adalah beban penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurang nilai sisa per perkiraan total produksi kali realisasi produksi. Contoh penghitungan penyusutan metode satuan unit produksi tentu melibatkan penaksiran jumlah yang dapat dihasilkan sebuah akibat tetap. Apabila mesin dapat memproduksi sebanyak 80.000, maka biaya depresiasi per unit produksi adalah 1.000. Pada tahun 2021, PT Dimas berhasil memproduksi sebanyak 30.000. Jurnal beban depresiasi unit produksi adalah pada tanggal 30 bulan 12 2021, keterangan beban depresiasi di debit sebesar 30 juta dan akumulasi depresiasi di kredit sebesar 30 juta. Untuk metode jumlah bilangan tahunan, metode jumlah angka tahunan merupakan penyusutan dipercepat berdasarkan pada pertimbangan biaya maintenance, perawatan serta perbaikan akibat tetap semakin lama cenderung bertambah seiring pertambahan usia akibat tetap tersendiri. Menurut metode jumlah angka tahunan ini adalah salah satu cara untuk menghitung nilai penyusutan atau depresiasi aset tetap (fixed assets) perusahaan. Metode penyusutan aset tetap lainnya adalah garis lurus, saldo menurun, dan aktivitas. Nah, di sini ada faktor yang harus dicatat tiap periode. Yang pertama aset tetap, yang kedua nilai aset, nilai sisa aset, dan masa manfaat aset. Yang ketiga, nilai aset tetap didapat dari biaya perolehan aset tetap sampai dapat digunakan atau dimanfaatkan. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.